Tahukah kalian bahwa di Masjid Nabawi ada payung raksasa yang bisa menutup dan membuka secara otomatis dengan menggunakan sistem hidrolik atau elektrik, dan sering dilengkapi dengan fitur tambahan yang sering dinamakan dengan payung konvertibel? Payung ini adalah payung raksasa yang bisa membuka dan menutup secara otomatis menggunakan sistem hidrolik atau elektrik, dan seringkali dilengkapi dengan fitur tambahan seperti pendingin udara berupa kipas kabut dan terbuat dari bahan khusus seperti teflon yang tahan panas dan hujan. Dengan contoh yang paling terkenal adalah yang berada di pelataran Masjid Nabawi, Madinah. Hal ini dikarenakan payung ini bermanfaat untuk melindungi jamaah dari panas matahari dan dari hujan. Payung ini mampu membuka dan menutup secara otomatis dan secara mandiri, misalnya sebelum subuh dan saat maghrib, atau dikendalikan dari jarak jauh. Payung konvertibel di Masjid Nabawi berfungsi untuk memberikan perlindungan para jamaah dari hujan dan sengatan sinar matahari. Ada sekitar 250 payung yang dipasang di pelataran Masjid Nabawi, dan payung ini dipasang dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama termasuk 182 payung dan 68 sisanya dipasang di tahap kedua. Total luas area yang dinaungi payung ini mencapai 143.000 meter persegi, dengan jumlah jamaah di bawah payung mencapai sekitar 228.000 orang. Payung yang berisi 436 kipas semprot yang dipasang di sisi payung, dan setiap kipas memiliki 16 kipas yang menyemprotkan udara, dan kipas mengolah sekitar 200 liter udara per jam. Payung ini disediakan dengan air melalui 2 stasiun yang menyiarkan semprotan udara. Kipas angin ini menyebabkan udara luar sehingga para tamu Masjid Nabawi dapat menikmati suasana yang layak. Masjid Nabawi yang merupakan salah satu masjid terbesar di dunia yang terletak di Madinah, Arab Saudi, dikelilingi dengan 250 payung raksasa. Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun sendiri oleh Rasulullah SAW dengan bantuan para sahabat dan kaum Ansor pada tahun 664 Masehi. Mulanya Masjid Nabawi hanya berukuran sekitar 50 x 50 meter dengan tinggi atap 3,5 meter dengan sisi tembok terbuat dari batu bata dan tanah serta atap dari daun kurma. Pada bagian samping pada salah satu sisi masjid dibangun rumah atau kediaman Rasulullah SAW. Kediaman ini berukuran kecil dan jauh lebih sederhana dari masjid itu sendiri. Kini Masjid Nabawi telah dikembangkan untuk menyediakan fasilitas terbaik bagi para jamaah, dan salah satunya adalah air zam-zam yang terdapat di setiap sudut. Dan tidak hanya itu, para jemaah juga akan difasilitasi dengan ratusan payung raksasa di sekitar komplek masjid tersebut. Payung ini berfungsi untuk melindungi jamaah dari terik matahari dan dibutuhkan material payung yang khusus. Payung-payung ini biasanya dibuka pada waktu syuruk sampai pukul 5 sore. Warna kain payung pun tidak sembarangan dipilih, bukan warna hitam karena menyerap panas atau putih yang bisa membuat silau. Kontraktor memilih kain berwarna pasir yang selaras dengan arsitektur di sekitarnya. Payung Masjid Nabawi memiliki ketinggian yang berbeda saat dibentangkan. Ada yang setinggi 14,40 meter dan lainnya 15,30 meter, dan apabila payung dilipat maka tingginya akan mencapai 21,70 meter. Pada pinggiran payung terdapat material berbentuk pinta berwarna biru yang memiliki fungsi untuk menurunkan suhu hingga 8 derajat Celcius. Payung tersebut bisa menaungi total area yang sangat luas. Keistimewaan payung konvertibel di Masjid Nabawi adalah teknologi canggihnya yang bisa menurunkan suhu
hingga 8 derajat Celcius dengan kipas dan kaput air, otomatis membuka dan menutup sesuai dengan waktu sholat dan melindungi dari panas dan hujan. Berbahan kuat, PTFE atau Teflon, berukuran raksasa, menaungi ribuan jemaah dan memiliki sistem pemantauan real-time untuk perawatan, menjadikannya simbol perpaduan seni Islam dan modernitas untuk kenyamanan jamaah. Kalau kita pernah berkunjung ke Masjid Nabawi, pasti setuju kalau suasana pelatarannya bikin hati tenang. Salah satu yang paling ikonik dan mempesona adalah deretan payung raksasa yang menghiasi halaman masjid. Payung-payung ini bukan hanya cantik dipandang, tetapi juga menyimpan banyak keunikan. Warnanya yang mengagumkan, bukan hanya satu atau dua, tetapi sekitar 250 payung menghiasi halaman Masjid Nabawi. Jumlah yang sangat besar ini benar-benar menciptakan pemandangan yang luar biasa. Dan saat semua payung terbuka, seolah-olah pelataran masjid berubah menjadi lautan putih yang meneduhkan, memayungi setiap langkah para jamaah yang datang dari seluruh dunia. Desain payung ini seperti kaya dengan nilai Islami. Meskipun bentuknya modern, payung-payung ini tetap membawa sentuhan Islami. Ornamen bintang 8, kaligrafi ayat-ayat suci, dan detail arsitektur khas Timur Tengah melekat di setiap sudutnya. Tidak cuma sekedar pelindung dari panas, tetapi juga sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap bagian dari Masjid Nabawi mengandung nilai keindahan dan makna spiritual. Payung ini akan melindungi jamaah dari terik matahari dan hujan. Di Madinah, suhu siang hari bisa mencapai 45 derajat Celcius lebih, dan bagi para jamaah yang ingin sholat di pelataran masjid atau sekedar duduk berzikir, payung-payung ini menjadi semacam penyelamat. Mereka memayungi dan mengurangi pantulan panas dari lantai marmer, sehingga para jamaah tetap nyaman beribadah meskipun di luar ruangan. Suasana yang sejuk dan teduh inilah yang membuat pengalaman di Masjid Nabawi terasa semakin mendalam. Payung ini bisa membuka dan menutup secara otomatis dengan teknologi canggih. Salah satu hal yang membuat payung ini unik inilah sistem buka tutup otomatisnya. Teknologi hidrolik yang dipasang memungkinkan payung-payung ini terbuka dan tertutup hanya dalam hitungan menit. Jadi ketika pagi atau sore hari, payung-payung ini akan terbuka untuk memberi keteduhan, dan apabila ada angin kencang atau hujan datang, payung bisa langsung ditutup demi keselamatan semua orang. Payung ini dibuat karena terinspirasi dari kelopak bunga. Kalau kita perhatikan, payung-payung ini saat terbuka mirip dengan kelopak bunga raksasa yang mekar. Desainnya bukan sekedar estetika, tetapi juga melambangkan keindahan dan kesejukan. Setiap kali berdiri di bawah, kita diingatkan bahwa betapa lembut dan indahnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Saat malam tiba, suasana payung-payung ini berubah total. Lampu-lampu yang memantul lembut dari tiang-tiangnya menciptakan nuansa syahdu. Banyak jamaah yang memanfaatkan suasana malam di bawah payung untuk merenung, membaca Al-Quran, atau berdoa lebih khusyuk. Payung ini merupakan bagian dari proyek revitalisasi Masjid Nabawi. Ternyata payung-payung ini menjadi bagian dari proyek perluasan Masjid Nabawi. Proyek tersebut bertujuan untuk menampung lebih banyak jamaah dan memberikan kenyamanan ibadah yang maksimal. Dan payung-payung di Masjid Nabawi menjadi bukti nyata bagaimana tradisi Islam bisa berpadu indah dengan teknologi modern demi kemaslahatan umat. Lebih dari sekedar pelindung, payung-payung ini kini menjadi simbol kebesaran Islam. Mereka menunjukkan bahwa Islam tidak pernah berhenti berinovasi serta selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk umatnya. Bagi para jamaah, payung-payung ini menjadi saksi bisu setiap doa dan harapan yang terucap di pelataran Masjid Nabawi. Payung raksasa di Masjid Nabawi bukan sekedar benda fungsional, tetapi juga simbol kasih sayang Allah kepada hambanya.